Tes. Cek kolesterol, cek gula darah, cek asam urat. Baik, sudah siap semuanya? Yang di belakang sudah siap semuanya? Yang di rumah sudah siap semuanya? Siap apa? Siap mati? Belum. Siap mendengarkan kisah? Baik. Lomba menjawab salam. Yang bisa menjawab salam dengan baik akan mendapatkan hadiah dari Kak Usman. Hadiahnya adalah berupa voucher menginap selama 5 hari berturut-turut di kuburan. Baik, salam dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, embo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi bonus HR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya cintai Bapak Kepala Sekolah Pak Dahlan Suwito dan Bapak Ketua Komite Pak Hadiri, semoga selalu mendapatkan kesehatan, panjang umur dari Allah. Dan yang saya cintai para guru-guru semua dan karyawan SDN 57, semoga selalu sehat, semangat terus mengajarnya. Semoga tetap cantik yang ibu-ibunya, yang bapak-bapaknya, semoga tetap ganteng saya. Baik, untuk adik-adikku, penggemar pentol, penggemar cilok, batagor, somai, semoga semuanya bertambah lemaknya. Kok lemaknya? Bertambah imannya. Yang di rumah juga, semoga selalu semangat, tetap terus belajar meskipun di rumah. Akan terus menambah keilmuan kalian, kehebatan kalian, semangat kalian. Baik, kita wajib selalu bersyukur karena kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, maka kita wajib bersyukurnya ucapkan alhamdulillah. Diberi napasnya lancar, jantungnya normal, bersyukur ucapkan alhamdulillah. Contoh, suara apa adik-adik? Diulang lagi. Suara apa? Pertanyaannya diulang lagi. Suara apa adik-adik? Suara mulut. Menirukan suara jantung. Semoga ya, yang jantungnya normal selalu tetap normal sampai akhir hayat nanti. Dan selalu bersyukur karena kita bisa berkumpul lagi. Baju baru, jawab alhamdulillah. Kita sama-sama ya. Baju baru, sekolahnya bagus, warnanya penuh, gurunya banyak. Baju baru, gurunya cantik, guru yang ganteng, muridnya solih, yang semangat alhamdulillahnya. Yang di rumah juga baju baru, nemu duit ke alhamdulillah, nemu duit ke alhamdulillah, nemu duit innalillahi. Itu bukan duitmu, itu punya orang lain. Kira-kira kalau nemu diambil apa tidak adik-adik? Benar, serius, jujur. Misalnya nemu duit, ada duit? Lah, duitnya ngopek, bukan punyaku. Itu pasti ada yang punya, pasti nanti yang punya nyari. Jalan lagi. Ada uang?
ribu diambil tidak. Astagfirullah, kata ibu guru, itu bukan punyaku, nggak boleh diambil, jangan diambil, nanti siapa tahu yang punya nyari. Lah 50 ribu diambil tidak ya? Nggak boleh, Allah itu maha melihat loh. Lah 100 ribu nggak ada yang lihat, ambil aja deh. Boleh begitu? Tetap sama, berapapun nilainya jangan diambil karena bukan milikmu. Baju baru, jilbabnya lunas, pecinya lunas, ngidak telek ayam, alhamdulillah ibu, untung telek ayam daripada paku. Baju baru, ada gempa bumi, pinter, innalillahi. Baik, saatnya kita mau mendengarkan kisah. Kira-kira kita mau mendengarkan kisah yang lucu apa yang serius, yang sungguhan apa yang bohongan, yang benar-benar terjadi apa yang nggak pernah terjadi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya mendengarkan kisah adalah tidak boleh tidak boleh ngobrol, tidak boleh guyon, tidak boleh ngompol. Konsentrasi, tatap celana saya. Baik, sudah kenalkan dengan kakak yang berdiri di sini nih? Sudah kenal ya? Ada yang belum kenal? Yang belum kenal, kenalan dulu. Nama kakak adalah siapa? Kok Kuman? Bukan. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Sebentar. Siapa? Kok Superman? Bukan. Nama kakak adalah Kak Usman. Siapa? Kok Paman? Sebentar, ada yang rusak ini kayaknya, diperbaiki dulu. Siapa tadi namanya? Masih ingat kan dengan Kak Usman? Kak Usman pernah mengajar di sini beberapa minggu yang lalu. Baik, Kak Usman masih tetap ganteng apa jelek? Yang jawab ganteng itu jujur apa tidak ya kira-kira ya? Orangnya itu tinggi besar, kulitnya putih, bener apa tidak? Ganteng sekali ya, kulitnya bersih ya, duempal ya, perutnya nggak gendut ya. Kak Usman kira-kira kulitnya putih apa hitam? Yang jujur jawabnya hitam apa putih? Masa hitam kayak panci gosong dong. Kak Usman nggak hitam nggak putih, setengah, ada di warna coklat. Coklat sawo matang, nggak sawo bosok, nggak bisa dimakan kalau sawo bosok. Orangnya pede, peteng dedet. Yap, siapa yang di sini ingin disayang oleh Allah? Siapa yang di sini ingin disayang oleh ibu, oleh kakek, nenek, embek? Pergi ke kandang kambing. Siapa yang di sini ingin ketemu dengan Allah, ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan malaikat, ketemu dengan tante bidadari, ketemu dengan pocong? Ada yang mau? Hari ini Kak Usman ingin ngetes lagi konsentrasi kalian. Konsentrasi. Cek cek. Ini suara apa kira-kira? Suara siapa? Diulang lagi.
Diulang lagi, suara siapa? Kak Usman. Menirukan suara A. Kalau yang ini, ya itu tadi menirukan suara sapi. Kalau yang ini gajah. Yang bener aja kalau itu gajah. Suara siapa? Sriatun. Serigala. Baik, kalau yang ini ya, menirukan suara kuda. Kalau yang ini menirukan helikopter. Kalau yang ini brand lah, bisa kepengen karena mic-nya kurang deket, jadi brandnya tidak keluar. Baik, tadi Kak Usman mau menyampaikan akan membawakan sebuah kisah yang nyata, biar nggak lama-lama, nggak kepanasan. Mau dimulai sekarang ceritanya? Cerita dimulai. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Tepat tanggal 22 April tahun 571 Masehi, atau di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bukan itu ceritanya, hanya tahunnya tahun gajah. Dulu Kak Usman pernah cerita tentang tahun gajah, sekarang sambungannya. Ada seorang ibu yang cantik jelita melahirkan seorang bayi yang bersih, ganteng, dan hebat sempurna. Ketika lahir, bayi ini sudah dalam keadaan terhitan, bersih dari darah, dan tali pusarnya sudah terpotong. Malaikat yang memotong tali pusar bayi ini. Ketika bayi ini lahir, tangannya menghadap ke atas sambil kepala mendongak ke atas seperti orang sedang berdoa. Dan ketika bayi ini lahir di tempat yang jauh sana, di negerinya orang-orang Majusi, negerinya orang-orang menyembah api, api yang tak kunjung padam disembah oleh orang-orang Majusi. Tuhanku, Tuhan api, engkau adalah pelindungku. Api disembah. Tapi ketika bayi ini lahir di kota Mekah, api yang disembah oleh orang-orang Majusi tiba-tiba padam, mati. Tuhan kita mati. Tuhanku, Tuhan kita mati. Lah, kok bisa Tuhannya mati? Kenapa ini Tuhan kita kok mati? Masa Tuhan bisa mati? Bertepatan dengan waktu itu juga, di negeri yang jauh sana ada sebuah istana Kisrah namanya, runtuh 14 balkonnya. Bertepatan dengan bayi ini lahir. Dan ketika bayi ini sudah lahir di dunia dalam keadaan bersih tanpa ada tali pusar yang menempel, sang kakek pun datang. Di mana cucuku? Aku ingin melihat cucuku. Oh, ini rupanya cucuku. Diangkatlah cucunya tadi oleh sang kakek, digendong cucunya. Akan kubawa di depan Ka'bah cucuku ini, dan kuberi nama dia di sana. Dibawalah sang cucu oleh kakek di depan Ka'bah. Sampai di depan
Ka'bah. Wahai penduduk Mekah semuanya, saksikanlah, cucuku telah lahir, putra dari anakku Abdullah. Akan kuberi nama dia. Diangkat cucunya. Diberi nama siapa Tuan? Kata orang-orang Mekah. Iya Tuan, mau diberi nama siapa dia? Iya, aku juga ingin tahu namanya siapa Tuan. Ya, cucuku ini akan kuberi nama Muhammad. Sang kakek bernama siapa, ada yang kenal? Abdul Muthalib, pemilik kunci Ka'bah, rajanya orang Mekah, yang ngurusi orang-orang haji, yang khusus ngurusi Ka'bah. Kalau ada orang haji datang, Abdul Muthalib lah yang memberi makan dan memberi minum. Akan kuberi nama Muhammad. Orang-orang Mekah heran, kok diberi nama Muhammad? Tuan Abdul Muthalib, kenapa diberi nama Muhammad? Nama Muhammad itu kan nama asing, bukan namanya orang-orang Arab. Ya, memang nama Muhammad bukan nama dari bangsa Arab. Sengaja aku beri nama Muhammad agar cucuku ini menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang terpuji, yang dimuliakan di bumi maupun di langit. Wow, keren. Maka setelah cucunya dikembalikan pada sang ibu, tahu nama ibunya siapa? Aminah. 7 hari kemudian datanglah rombongan dari suku Badui, suku Sa'diyah namanya. Rombongan ibu-ibu yang mengendarai onta, mengendarai keledai. Tujuan ibu-ibu ini adalah untuk mencari bayi yang mau disusui, karena kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu adalah menitipkan bayinya kepada orang-orang Sa'diyah, suku Badui, suku pedalaman. Kenapa bayi baru lahir kok dititipkan di suku pedalaman? Karena agar nanti orang-orang atau anak-anaknya bisa menjadi anak yang kuat, anak yang pandai, anak yang paham dengan bahasa Arab yang asli. Karena di suku Badui lah bahasa Arab yang asli itu terjaga di suku Sa'diyah. Karena pada waktu itu di kota Mekah bahasa Arabnya sudah kacau balau, suasananya ataupun hawanya tidak bersih seperti di pedalaman. Maka dari suku Badui ini, khususnya suku Sa'diyah, ada seorang ibu yang mengendarai keledai. Keledainya kurus, jalannya pun terseok-seok, nggak bisa jalan cepat, nggak bisa dikendarai, hanya dituntun. Di atasnya cuman barang-barang sang ibu ini saja yang dibawa. Nama ibu ini adalah Halimah. Siapa? Namanya Halimah. Halimah datang bersama suaminya masuk ke kota Mekah. Sementara itu ibu-ibu dari Sa'diyah lainnya sudah mendapatkan momongan bayi. Hanya Halimah yang tidak mendapatkan bayi. Halimah pun bertanya pada suaminya. Nama suaminya adalah Pak Haris. Siapa namanya? Suamiku, kita sudah nggak dapat bayi, hanya tinggal satu bayi saja. Itu pun bayinya nggak ada ayahnya. Bayi dari cucunya Tuan Abdul Muthalib, putra dari Abdullah. Iya ya, bagaimana ya kalau nggak ada ayahnya? Nanti siapa yang bayari kita? Orang-orang dari suku Sa'diyah itu enggan untuk menerima Muhammad kecil untuk disusui, karena dikiranya nggak ada ayahnya, nggak ada yang bayari. Tapi Ibu Halimah ini pun bertekad, sudah suamiku, nggak apa-apa, kita rawat saja Muhammad kecil itu. Siapa tahu Muhammad nanti membawa berkah buat kita. Maka diasuhlah Muhammad kecil oleh Ibu Halimah, dibawa pulang ke negerinya di suku Sa'diyah, orang-orang pedalaman Badui. Singkat kata, ketika Muhammad sudah digendong oleh Ibu Halimah, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada peristiwa unik.
sebuah peristiwa unik yang luar biasa. Ketika bayi itu digendong, keledainya Ibu Halimah yang tadi kurus tiba-tiba jadi gemuk, pipinya nyempluk, kakinya besar, jalannya cepat, bahkan keledai itu pun berlari. Lihat suamiku, keledai kita jadi gemuk. Aneh, apa yang terjadi keledai kita bisa jadi gemuk? Kata Pak Haris, jangan-jangan ini adalah berkah dari Muhammad, istriku. Bayi ini pasti membawa berkah. Lihat saja, keledai kita jadi kuat, tiba-tiba gemuk dan bisa berlari. Maka digendonglah Muhammad kecil oleh Ibu Halimah naik di atas keledai. Yang tadi berangkatnya Ibu Halimah tidak naik di atas keledai, sekarang keledainya dinaiki. Dan tahu, ketika sampai di desanya sana, di negeri Sa'diyah, binatang-binatang ternaknya Ibu Halimah seperti unta yang sudah tua nggak bisa nyusui, tiba-tiba untanya jadi sehat, gemuk, bisa nyusui, keluar air susunya begitu banyak. Singkat kata, sampai 2 tahun kemudian binatang-binatang ternaknya Ibu Halimah semakin banyak. Keledainya banyak, dombanya banyak, untanya banyak, berkah dari Muhammad kecil, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tak terasa waktunya Muhammad kecil ini dikembalikan pada sang ibu, Ibu Aminah. Suamiku, apa? Sudah saatnya kita harus mengembalikan Muhammad pada ibunya. Sudah 2 tahun, tapi hatiku berat. Aku masih ingin merawat Muhammad. Aku ingin merawat Muhammad sampai besar. Lalu bagaimana? Apa gini aja, kita bilang pada Aminah, kita bilang baik-baik, siapa tahu nanti diizinkan kita rawat Muhammad sampai besar. Akhirnya Halimah pun sampai di kota Mekah mengembalikan Muhammad dan bilang pada Aminah, ibu Muhammad kecil, wahai Aminah, bolehkah aku merawat Muhammad ini sampai besar? Agar Muhammad ini terbebas dari virus yang ada di kota Mekah, terhindar dari keburukan yang ada di kota Mekah. Bolehkah Muhammad kurawat sampai besar? Jawab Ibu Aminah, boleh Halimah, silakan rawat anakku sampai besar. Begitu senang Halimah pada waktu itu diperbolehkan merawat Muhammad kecil hingga sampai besar. Dibawalah pulang Muhammad kecil kembali ke negeri Sa'diyah oleh Ibu Halimah. Adik-adik, mana semangatmu? Ulang lagi, mana semangatmu? Tepuk 1. Tepuk 1-nya yang keras. Tepuk 1. Tepuk 2. Sekarang tepuknya sambil bilang hu. Tepuk 1. Tepuk 2. Kurang semangat. Tepuk 1. Keras banget. Tepuk 2. Gitu dong semangat sampai terpental. Cerita disambung lagi. Tadi di usia berapa Muhammad dikembalikan? 2 tahun. Maka Muhammad pun kembali kepada Ibu Halimah, dan hingga tak terasa Muhammad kecil sampai di usia 6 tahun. Tahu tidak, kebiasaan Nabi kita, hobi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hobinya membantu orang tua. Hormat pada orang tua. Siapa yang di sini suka membantu orang tua? Yang di rumah hobinya suka membantu orang tua? Apa sih kalau kalian suka membantu orang tua? Apa yang dilakukan kalian ketika membantu orang tua? Apa saja yang kalian lakukan? Menyapu, apalagi? Ngepel, terus cuci piring, apalagi? Rapikan kasur, pijat, pinter pijat.
Seperti anak saya suka mijet. Terus cuci piring, cuci baju, setrika, ngepel. Nah terus ibu apa nang omah? Facebookan. Baik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hobinya membantu orang tua, salah satunya adalah mengembalakan domba. Apa? Ya? Mengembalakan domba. Dombanya Ibu Halimah pada waktu itu sudah banyak sekali. Muhammad kecil mengembalakan domba bersama saudara susuannya, putra dari Ibu Halimah tadi. Tempat mengembalakannya sangat jauh dari rumah. Ketika Muhammad mengembalakan domba, Muhammad sangat fokus, sungguh-sungguh dalam menjaga amanah dari Ibu Halimah. Tidak mau ngantuk, tidak mau bermain. Meskipun Muhammad kecil pada waktu itu suka bermain, tapi ketika dia kerja, beliau kerja dengan sungguh-sungguh merawat dan menjaga apa yang harus dikerjakan. Begitulah nanti kalian selalu sungguh-sungguh dalam membantu orang tua. Ketika Nabi kita mengembalakan domba, dari jauh, dari atas awan, ada makhluk yang begitu besar, bersayap yang lebar, terbang. Kata saudaranya Muhammad, putra dari Halimah, Muhammad, lihat tuh di atas awan ada apa itu? Aneh. Lihat saja. Hei, ada makhluk terbang. Muhammad kecil pun melihat ke atas. Iya, ada makhluk terbang. Rupanya makhluk itu pun hendak mendekati kita. Tak berapa lama pun makhluk itu pun semakin lama makin dekat. Hei Muhammad, aku takut. Aku takut. Aku takut makhluk itu nanti jahat pada kita. Muhammad kecil pun menenangkan saudaranya, berusaha tidak panik. Tenang saudaraku, jangan panik. Kita nggak boleh takut dengan apapun. Kita hanya takut kepada Allah yang menciptakan kita. Begitu kuat keimanan Rasulullah SAW pada waktu masih kecil. Dan makhluk itu pun makin lama makin dekat. Dan nyampailah makhluk itu di bumi dengan sayap yang begitu lebar, terbentang luas, bajunya putih, kulitnya bersinar. Makhluk apa itu Muhammad? Menakutkan, aku takut. Dan makhluk itu pun mendekati Muhammad. Dibawalah Muhammad kecil. Muhammad, siapakah engkau, Pak? Muhammad, aku adalah Jibril, malaikat Jibril. Malaikat, ayo ikut aku. Dibawalah Muhammad kecil oleh malaikat Jibril di atas sebuah batu yang begitu luas. Batunya besar. Diteletangkan Muhammad kecil, ditidurkan Muhammad kecil oleh malaikat Jibril. Dari balik jubahnya, malaikat Jibril mengeluarkan sebuah wadah yang terbuat dari emas. Tiba-tiba saja wadah itu muncul dari balik jubahnya, terbuat dari emas. Dan ketika Muhammad sudah ditelantangkan, ditidurkan, dibuka kancing bajunya, dibelahlah dada Muhammad kecil pada waktu itu. Saudaranya yang melihat peristiwa itu semakin takut. Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Sedih sekali saudaranya. Muhammad saudaraku dibunuh.
Muhammad, Muhammad. Ketika Muhammad sudah dibelah, dikeluarkan dari dalam dadahnya yang sudah terbelah tadi sebongkah daging. Daging yang hitam diangkat oleh malaikat Jibril, lantas dimasukkan di sebuah wadah emas. Dituangkanlah air zam-zam oleh malaikat Jibril tadi. Dicucilah bongkahan daging tadi. Aduh Muhammad, aduh Muhammad, dadanya dibelah, dibunuh, Muhammad mati, Muhammad mati. Apa yang kulakukan? Muhammad sudah dibunuh. Aku mau lapar ibu, aku mau lapar ibu. Larilah saudara Muhammad kecil ini bergegas mencari sang ibunya, Ibu Halimah. Dalam perjalanan pulang untuk menemui ibunya, saudara dari Muhammad kecil ini pun tersandung-sandung sampai terantuk-antuk batu saking takutnya, saking gak kuatnya menahan sedih pada waktu itu. Ibu, ibu, ibu. Ada apa nak? Ibu Muhammad, bu. Ada apa dengan saudaramu Muhammad? Muhammad dibunuh, bu. Muhammad dibunuh. Siapa yang membunuh? Sementara itu malaikat Jibril setelah mencuci bongkahan daging dikembalikan lagi di dalam Muhammad kecil. Dan sudah dikembalikan bongkahan daging tadi, ditutuplah bagian dada yang terbelah itu dengan operasinya malaikat Jibril yang begitu canggih. Kalah canggih dokter-dokter sekarang zaman ini. Masih hebatan malaikat Jibril ketika mengoperasi Muhammad kecil. Dadanya pun tertutup rata kembali. Tidak ada luka sedikit pun. Bahkan tidak ada darah yang keluar dari dalam dada Muhammad kecil. Dan kembali ke Ibu Halimah. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, Bu. Di atas batu. Di atas batu. Ayo kita ke sana. Suamiku Muhammad katanya dibunuh, dibelah dadanya. Bergegaslah Ibu Halimah dan Pak Haris mencari keberadaan Muhammad. Di mana Muhammad? Di sana, Bu, di sana. Ketika sudah dijumpai Muhammad kecil berada duduk di atas batu sedang termenung, mendekatlah Ibu Halimah dan merangkul Muhammad kecil. Muhammad anakku, apa yang terjadi denganmu? Muhammad pada waktu itu hanya bengong, hanya termenung. Ada apa denganmu nak? Entah ibu, tadi ada malaikat, makhluk yang bersayap, namanya malaikat Jibril membelah dadaku. Dadaku dibelah dan daging di dalam dadaku diambil, lalu dicuci dan dikembalikan lagi. Mana aku ingin tahu, lihat dulu. Dibukalah bajunya Muhammad kecil, Muhammad Rasulullah SAW tadi. Dibuka oleh Ibu Halimah. Jangan-jangan ini engkau diganggu oleh setan anakku. Dikiranya oleh Ibu Halimah yang datang itu adalah setan. Yang mengganggu Muhammad Rasulullah SAW adalah setan, dikira oleh Ibu Halimah. Ada bekas jahitan yang sudah tertutup rapi, yang rata, bekasnya tidak kentara. Ini pasti setan ini, kamu diapakan tadi? Aku tadi dibelah, ibu diambil dagingku, dicuci dengan air zam-zam. Aduh, gimana suamiku? Ini pasti diganggu setan ini. Kata suaminya, ayo kita kembalikan saja Muhammad kecil ini pada ibunya. Takut kenapa-napa nanti. Maka karena Ibu Halimah dan Pak Haris takut terjadi apa-apa dengan Muhammad pada waktu itu, segera dikembalikan pulang ke rumahnya, ke Ibu Aminah. Sampai di kota Mekah, Aminah, ku kembalikan putramu ya. Loh, kenapa kok dikembalikan? Katanya ingin merawat sampai besar. Iya Aminah, nggak kenapa-kenapa.
Aku hanya ingin mengembalikan saja. Yang jujur katakan, apa yang terjadi dengan putraku sehingga engkau terburu-buru mengembalikan? Bukankah engkau bilang padaku bahwa Muhammad dirawat sampai besar? Katakan dengan jujur Halimah, apa yang terjadi? Begini Aminah, Muhammad itu didatangi oleh makhluk, yang pasti itu makhluknya jin, kalau tidak jin ya setan. Dia katanya membelah dada Muhammad. Apa kata Ibu Aminah? Tidak mungkin Halimah, putraku diganggu oleh setan ataupun jin. Begitu kuatnya Ibu Aminah menjawab, sesungguhnya ketika aku mengandung Muhammad, aku telah bermimpi. Dalam mimpiku aku berdoa kepada Tuhanku Allah bahwa Muhammad dilindungi oleh Allah dari gangguan jin dan setan. Mimpiku itu pasti benar Halimah, tidak mungkin Muhammad diganggu oleh setan maupun jin. Oh begitu ya Aminah, tapi sudahlah, aku kembalikan saja Muhammad, engkau yang merawat. Baik, akan kurawat anakku, jawab Ibu Aminah. Tak berapa lama kemudian Ibu Aminah pun ingin mengunjungi makam ayah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya sudah meninggal, makamnya ada di kota Yathrib. Kota apa? Yathrib, yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Apa nama kotanya? Dulu namanya apa? Yathrib. Perjalanan dari kota Mekah ke Yathrib 500 kilo. Berapa sih 500 kilo itu? Kayak dari sini ke Malang 5 kali. Ke Malang bolak-balik 5 kali. Jauh ya. Itu naik apa? Ibu Aminah naik unta, ditemani oleh pembantunya yang setia, namanya adalah Ummu Aiman. Siapa nama pembantunya? Ummu Aiman. Maka berjalanlah unta rombongan Ibu Aminah dan Muhammad kecil dan Ummu Aiman ke kota Yathrib. Singkat kata, setelah mengunjungi kota Yathrib, sampai di kota Yathrib, setelah sampai di makam ayah Rasulullah SAW, Ibu Aminah hendak balik ke kota Mekah. Ketika perjalanan kembali ke kota Mekah, Ibu Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman, aku sudah tidak kuat melanjutkan perjalananku ini. Aku sudah nggak kuat, sakit. Karena sakit, maka Ibu Aminah ini pun berhenti di antara kota Yathrib dan kota Mekah, namanya kota Abwa. Kota apa? Di kota Abwa ini sejarah dan sungguh benar terjadi. Di kota Abwa inilah Ibu Aminah dirawat. Hanya beberapa hari saja, beberapa minggu, Ibu Aminah pun wafat. Rasulullah ditinggal ayahnya dalam kandungan, tinggal ibunya usia 6 tahun. Ketika Ibu Aminah sudah wafat, dibawalah pulang Muhammad kecil ini oleh pembantunya tadi, Ummu Aiman. Dibawa pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, Muhammad kecil dirawat oleh sang kakek, namanya Abdul Muthalib tadi. Ada peristiwa unik, karena kakek ini adalah pemimpin di kota Mekah, raja di kota Mekah. Sang kakek tidak sombong, tidak menumpuk harta, tidak menumpuk uang yang banyak. Beliau tetap sederhana. Sang kakek pun punya kursi sebagai raja di depan Ka'bah. Kebiasaan Muhammad kecil mengikuti sang kakek kemana-mana. Bahkan ketika kursi sang kakek ini tidak diduduki oleh kakek Abdul Muthalib tadi, Muhammad kecil berjalan dan duduk di atas kursi kakeknya tadi. Ini kan kursi raja, diduduki oleh Muhammad kecil pada waktu itu. Apa kata saudara yang lainnya? Kata paman-pamannya Muhammad kecil, kata anak buahnya kakek Abdul Muthalib tadi, "Hei Muhammad, jangan kau duduk di sana, itu tempatnya raja. Cepat turun,
Disuruh turun Nabi kita oleh orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Tapi oleh sang kakek, biarkan cucuku ini tetap duduk di kursi ini. Karena cucuku nanti akan menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang sungguh-sungguh yang bisa memimpin semua umat. Dibiarkan cucunya duduk bermain di atas kursi. Adik-adik, siapa yang mau hadiah? Yang di rumah ada yang mau hadiah? Ini gimana untuk dengar suara yang di rumah ini? Oh, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siapa yang mau hadiah? Wow, semuanya angkat tangan. Yang di kelas juga ya. Kalau mau hadiah, ada nanti pertanyaan dari Kak Usman. Tapi ini masih dilatih dulu ya. Dilatih telinganya dulu. Mau masih fokus apa konsentrasi ya? Baik, mau lanjut nggak ceritanya hari ini? Masih ada waktu lagi? Masih ada? Iya. Gimana? Oh ya, setelah Rasulullah tadi dirawat oleh sang kakek, tepat di usia 8 tahun, lebih 2 bulan, lebih 10 hari, 8 tahun 2 bulan 10 hari di usia Rasulullah pada waktu itu, ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Di usia Nabi kita 8 tahun 2 bulan 10 hari, sang kakek wafat, meninggal dunia. Dirawatlah Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Namanya Abu Thalib. Dalam dirawat oleh Abu Thalib, Muhammad kecil ini tetap sama hobinya, selalu membantu orang tua. Hobinya adalah membantu merawat domba-dombanya Abu Thalib. Domba yang begitu banyak dirawat oleh Muhammad kecil. Sampai kira-kira usia 12 tahun, ada peristiwa yang terjadi di kota Mekah. Kota Mekah dilanda kekeringan, tidak ada hujan. Bertahun-tahun kota Mekah tidak mengalami hujan. Sehingga orang-orang Mekah pun bingung. Ya, kita ini mau minum apa? Nggak bisa mandi. Sudah nggak pernah mandi lagi, ini baunya sampai kecut kayak begini nih. Sudah nggak ada hujan. Kita datangi Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu punya keponakan yang sangat hebat, yang membawa berkah. Siapa tahu nanti doanya dikabulkan oleh Allah Tuhan kita. Meskipun orang-orang Mekah pada waktu itu mengenal Allah adalah Tuhan, tapi orang-orang Mekah masih menduakan Allah dengan patung-patung lainnya, menjadikan patung-patung adalah perantara Tuhan, sehingga dinamai dengan orang jahiliyah, orang bodoh. Sudah kenal Tuhan masih nyembah patung. Maka bilanglah orang-orang Mekah ini pada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, mintalah pada Tuhan kita, Allah, berdoalah pada Allah. Siapa tahu dengan doamu dan dengan keponakanmu ini, siapa tahu Allah nanti menurunkan hujan. Karena keponakanmu ini membawa berkah loh. Tak berapa lama, Abu Thalib pun mengiyakan apa yang diminta oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Dibawalah keponakannya tadi, Muhammad kecil, di depan Ka'bah. Didudukkan Muhammad, bersandar di depan Ka'bah, bersandar di dinding Ka'bah. Abu Thalib pun berdoa, minta hujan kepada Allah. Ketika Abu Thalib sudah berdoa, tiba-tiba petir menyambar. Hujan turun, hujannya turun, asyik hujan turun. Begitu girangnya orang-orang Mekah, karena hujannya tiba-tiba turun. Doa dari Abu Thalib dikabulkan oleh Allah, karena ada Rasulullah SAW yang ada di depannya. Karena berkah dari Nabi kita pada waktu itu,
hujan pun turun deras. Hujannya saking derasnya melimpah sehingga orang-orang Mekah tidak kekurangan air. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Enggak bingung? Mudeng? Dan setelah itu Abu Thalib pun hendak pergi ke sebuah negeri untuk berdagang. Dalam perjalanan untuk berdagang, Muhammad kecil yang sudah usia 12 tahun tadi mau ikut. Paman, aku ikut paman untuk berdagang. Jangan Muhammad, engkau masih kecil, tidak boleh. Biar paman saja yang berangkat sendiri bersama rombongan dari kota Mekah untuk berdagang ini. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tetap ngeyel, ingin ikut pamannya tadi. Baiklah, maka sang ponakan pun diikutkan. Baik Muhammad, silakan kalau mau ikut. Tapi nanti Muhammad jangan rewel ya. Mana mungkin Nabi kita rewel kan? Tidak mungkin itu. Maka Nabi kita pun ikut dengan rombongan pamannya untuk pergi ke negeri Syam berdagang. Dalam perjalanan berdagang, ada peristiwa yang terjadi yang luar biasa. Hanya Nabi kita saja yang dinaungi oleh awan mendung, lainnya kepanasan. Ketika Nabi kita berjalan, awan itu mengikuti Nabi kita, menaungi dari sinarnya matahari. Dan pohon-pohon pun seolah-olah menunduk seperti memberi hormat pada Nabi kita. Peristiwa ini disaksikan oleh seorang pendeta Nasrani pada waktu itu. Ada seorang pendeta yang melihat kejadian itu. Aneh. Ada awan yang menaungi. Ada pohon yang menunduk. Pasti di rombongan itu ada seorang nabi yang lahir. Ada seorang nabi yang nanti bisa menuntun umat. Ini pendeta Nasrani bilang seperti itu. Nama pendetanya kalau nggak salah Hurairah, Ustaz. Nama pendetanya adalah bukan Hurairah. Hurairah kan sahabat ya. Nanti saya perjelas lagi nama pendetanya sampai lupa ini. Jadi pendeta itu pun bingung. Pasti ada nabi baru ini. Diamati oleh pendeta tadi. Ketika rombongan Abu Thalib ini duduk istirahat, didekati oleh pendeta. Wahai kisanak, wahai saudara-saudaraku semua, ayo kalian semua ku persilakan makan di rumahku. Ikut aku ke rumahku, kita makan bersama. Diajaklah rombongan pedagang yang dari Mekah tadi, rombongan pamannya Rasulullah SAW, diajak oleh pendeta Nasrani untuk makan. Sampai di dalam, pendeta Nasrani ini bingung. Mana yang nabi baru itu? Dilihat. Mohon maaf, apakah yang duduk di sini ini sudah lengkap semuanya? Apakah ada satu orang yang masih nggak ikut di sini, yang tertinggal? Kata yang lainnya, sudah. Ini kami sudah berkumpul di sini. Semuanya sudah lengkap. Duduk di jemon makan sampean. Kata pendetanya, tidak mungkin. Pasti ada satu orang lagi ini yang tertinggal, yang nggak ikut makan di sini. Siapa ya? Siapa? Siapa yang nggak ikut makan di sini? Maka Abu Thalib pun berkata, oh sebentar, ponakan saya Pak Pendeta. Ponakanmu? Iya Pak Pendeta. Umur berapa? Masih anak-anak ini, masih 12 tahun. Suruh masuk dia. Suruh masuk. Diajaklah Muhammad yang pada waktu itu menunggu di luar, diajak masuk oleh sang paman. Muhammad, ayo kita masuk ke dalam. Kita ikut jamuan makan. Ya, kok ngantuk? Kalau ngombe ini tak hari. Kayak ngombe, minum tidak apa-apa, ya. Minum. Oh minta kopi ya. Baik. Setelah Muhammad kecil sudah masuk, pendeta ini melihat Muhammad kecil. Sebentar. Anak ini pasti nabi baru. Nabi akhir zaman. Hah? Abu Thalib heran, kok bisa dibilang nabi?
Anda tahu dari mana ini nabi? Karena di dalam kitabku sudah dijelaskan, di kitabnya orang Nasrani pada waktu itu sudah dijelaskan akan ada nabi baru yang ciri-cirinya punya seperti tahi lalat yang berbentuk buah apel di punggungnya bagian kanan. Coba kulihat dulu bajunya. Dibuka baju Muhammad kecil. Lah, ini dia. Ini tanda kenabian. Tidak salah lagi. Bentuk seperti ini sudah dijelaskan dalam kitabku bahwa ini adalah nabi akhir zaman. Hah? Kok bisa? Ini pasti tidak punya ayah kan? Ayahnya meninggal ketika dalam kandungan. Iya, benar. Wah, ya ini nabi baru. Sudah, bawa pulang sana. Kenapa dibawa pulang? Karena nanti kalau engkau meneruskan perjalananmu sampai di negerinya orang-orang Yahudi, ini nanti ponakanmu akan dibunuh loh. Seandainya aku bisa hidup nanti sampai dia besar jadi nabi, aku akan mengikuti dia dan aku akan benar-benar setia pada ponakanmu ini. Begitulah apa yang dikatakan oleh pendeta Nasrani pada waktu itu. Mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi kita, nabi akhir zaman. Begitulah adik-adik kisah dari Kak Usman. Kapan-kapan disambung lagi ya, bersambung karena ceritanya masih panjang. Nanti disambung di pengajian yang lainnya, namanya Sirah Nabawi. Mau? Baik. Sebelum itu, tadi Kak Usman kan sudah tanya, siapa yang mau hadiah? Yang di rumah? Baik. Ini pertanyaannya untuk yang di kelas dulu. Yang di kelas. Kelas itu kelas berapa yang di dalam kelas? Campur, bagaimana? Oh ya. Baik. Ayo, semangat. Baik, pertanyaannya. Di tanggal berapa untuk tanggal Masehi? Bukan tanggal Arab. Gak apa-apa mau tak sebut no. Di tanggal berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir? Ada yang bisa jawab? Yang di dalam kelas? Saya boleh masuk ke sana? Saya lari. Apa kabar semuanya? Baik. Di tanggal berapakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir? Khususnya di tanggal penanggalan Masehi. Saya ingin tahu. Yang tadi dengarkan Kak Usman dengan baik-baik pasti tahu. Usman bercerita di awal menyebutkan tanggal Masehi. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya mau pindah di sebelah. Pindah di sebelah. Ada yang tahu? Tanggal berapakah tadi Kak Usman menyebutkan untuk penanggalan Masehinya? Dan tahunnya kalau bisa jawab. Karena nanti dapat hadiah double. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, tanggal berapa? Belum ada yang tahu ya? Tanggal 22 April. Tahun berapa? Ayo, tadi Kak Usman sudah nyebutkan tahunnya, wis tahun itu saiki. Tahun gajah, bener tahun gajah, tapi untuk Masehinya tahun berapa? 1450 tahun yang lalu. Pas, nggak kurang. Kira-kira 2021 dikurangi 1450 tahun, itu sisa berapa? Itu matematika. Ada yang tahu nanti keluar, jawab. Kak Usman mau ke depan, oke? PR buat kalian. Ada makhluk yang besar, saya tunjuk dulu nanti. Bersayap. Malaikat siapa tadi adik yang datangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tunjuk sampean dulu yang baju putih, yang belah dada. Aku tanya kamu, siapa nama malaikatnya? Malaikat bukan nabi. Hei, yang lainnya diam. Malaikat siapa?
Hadiahnya adalah handphone. Baik, pertanyaan berikutnya. Konsentrasi, nggak ada yang ngantuk. Dijawab pertanyaan dari Kak Usman. Pertanyaannya adalah, siapa nama ibu yang merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tunjuk. Jilbab biru. Ibu Halimah dapat hadiah. Iya, Ibu Halimah. Yang di dalam, Anda sudah tahu tahun berapa? Sudah dikurangi. Tahun 2021 dikurangi 1450 tahun. 1450. 2021 dikurangi 1000 berapa tadi? 450. Yang di rumah tulis, catat. Nah, itu nanti ketemunya berapa tahunnya itu. Ketemu di sana nanti. 1450. Khairul Azam. Oh ya, Khairul Azam. Ya. Berapa nak? Dek. Adik sekarang jawabnya, bukan nak. Ya? Pakai mic-nya dong. Nyalakan pakai apa? Ya? Nyalakan mic-nya lah. Berapa? Tolong nyalakan mic-nya yang di rumah tadi yang sudah ngacung. Siapa namanya tadi? Khairul Azam. Ya. 2021 dikurangi 1450. Ketemu berapa? Itu tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ulangi berapa, Pak? Tadi kan Kak Usman cerita di awal, Rasulullah lahir di tahun gajah. Itu untuk tahun Arabnya. Tahun Masehinya tahun berapa, nak? Kurang lebih sekarang sudah 1450 tahun. Nah, sekarang tahun 2021 dikurangi 1450. Kalau tidak salah itu. Insya Allah benar. Dikurangi, ngeri ngurangi tak loh. Gampang aslinya. Mas, tuh matematika ini ya. 1. Ya? 51. Pinter, Azam. 1. Betul sekali. Dapat hadiah. Yap, hadiahnya adalah klub minuman. Oh, bukan ya? Oh, dapat hadiah. Baik, hadiahnya saya beri karena pinter, tak kayak iseng gede. Handphone tercanggih merek sekarang. Di mana ini? Di sini, ini hadiahmu ya. Nanti diambil di sekolah ya sayang ya. Besok ya, besok ya. Oh, nanti diambil hadiahnya Azam. Ini hadiahnya ya. Wes saya tak kembalikan ya. Kok gak mau? Tak balik kesukaan. Baik, pertanyaan yang ada di sini. Ya. Konsentrasi. Semangat. Mana semangatmu? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Tepuk ibu salih. Ibu-ibu rajin masak. Ibu-ibu rajin dandan. Tiap hari pasang status. Konsentrasi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ada di sini, yang ada di kelas juga boleh jawab maupun di depan ini, siapa nama pembantu Rasulullah yang menemani Ibu Aminah ke kota titik-titik tadi, ke kota Madinah tadi? Nama pembantunya kok kakek? Ya, siapa? Ayo tunjuk. Kurang tepat. Hampir tepat.
saya betulkan, Ummu Aiman. Ya, dapat hadiah. Boleh dapat hadiah nih, sudah benerin maksudnya. Ummu Aiman, Ibu Aiman. Makasih, sama-sama ya. Siapa lagi yang mau hadiah? Oh, kalau mau hadiah saya juga mau sebenarnya ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang di rumah konsentrasi? Siapa nama ayah Kak Usman? Salah. Mohon maaf. Siapa nama anak dari kakek Abdul Muthalib yang sudah meninggal? Angkat tangan. Pinter. Itu sudah dapat hadiah belum itu tadi? Belum ya? Ya. Hadiahnya nanti wafer ya. Ya. Yang di rumah sekarang pertanyaannya. Baik, sama-sama. Yang di rumah konsentrasi. Pertanyaan berikutnya adalah, deng-deng, saya mikir pertanyaannya. Ya, ketika Rasulullah lahir, ya, dan dirawat oleh Ibu Halimah. Ibu Halimah ini punya suami. Siapa nama suami Ibu Halimah? Yang di rumah, bukan di sini. Nurul Fauzia. Siapa? Ya, oke, nyala mic-nya. Mic-nya dinyalakan. Nur Fauzia. Yang di rumah. Siapa nama suami dari Ibu Halimah tadi? Mic-nya dinyalakan sayang. Ya, mic-nya yang dinyalakan, bukan tombol lampu di rumah ya. Oke, belum ada. Diganti lagi pertanyaannya. Nama dari kota Madinah tadi Kak Usman sudah menyebutkan. Kalau sekarang kotanya Madinah, dulu namanya kota apa? Dia di rumah sekarang, masih di rumah. Siapa yang bisa jawab? Ini hadiahnya besar loh, tidak main-main. Sekolah sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Oh, Syafa Rahma, mic-nya dinyalakan. Kota Madinah dulu disebut dengan kota apa? Syafa, mic-nya dinyalakan. Pinter Yasrib, dapat hadiah ini Yasrib, hadiahnya luar biasa. Ya, Syafa dapat hadiah ya, yang menarik ya ini ya, bisa menarik beneran. Ya, nanti diambil di sekolah. Baik. Lanjut. Masih ada hadiah lagi nih. Ada hadiah lagi? Oh, ada dari Kak Usman. Yang di sini saja. Ya, yang bisa jawab yang di sini ada dapat hadiah dari Kak Usman. Siap? Siapa nama paman Rasulullah yang merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya tunjuk yang jilbab merah ini aja dulu. Siapa nama pamannya? Di sana enggak apa-apa jawab. Enggak tahu. Siapa nama pamannya? Abu Thalib dapat hadiah. Hadiahnya cuman biasa ya. Ya. Hadiahnya tak kasih double wis. Karena bisa jawab. Ini tali masker, nanti pakai maskernya dikasih tali ya. Ini buat hand sanitizer, wadahnya hand sanitizer supaya gak gampang ceblok ya. Dapat hadiah dari Kak Usman. Siapa yang mau hadiah lagi? Tinggal satu lagi. Pertanyaan berikutnya adalah deng-deng, deng-deng buat guru-guru. Pertanyaannya buat anak-anak dulu saja. Ya, konsen. Yang di kelas kok nggak ada yang jawab ini? Belum ya, belum pertanyaan kok mau jawab. Baik, siapa ya, siapa yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi nggak nyebutkan nama ya. Putra dari siapa yang bersama dengan Rasulullah ketika bertemu dengan malaikat Jibril, saudara susuan Nabi Muhammad? Putranya siapa? Buat murid saja. Ya, ada yang bisa jawab? Ya. Putra dari
Ibu Halimah dapat hadiah wis. Maju. Tali masker. Ya. Baik, alhamdulillah luar biasa anak-anakku semua, adik-adikku yang ada di sekolah dan yang ada di rumah. Kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang solid dan solihah, anak-anak yang meneruskan jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikuti Kak Usman semua, tangan ke atas semua. Dem. Ya. Oke, sudah siap? Aku harus pintar. Aku harus hebat. Aku harus juara. Aku harus soli. Kita ulang lagi. Aku harus pintar. Aku harus hebat. Aku harus juara. Aku harus soli. Itu janjimu, ya. Itu doamu. Jadi sampai besar ingat dengan doamu tadi. Siap jadi anak hebat, anak solih solihah? Maka hormati orang tua, patuh orang tua dan gurumu, ya. Sayangi beliau semua, ya. Cintai beliau, dengarkan nasihat beliau. Terima kasih adik-adikku semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.